warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh. Addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta atahul yaqin. Awal kalam permulaan kata, tiada kata yang pantas kita ucapkan melainkan puja beserta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat menyelenggarakan kajian Al-Bayan walaupun dalam keadaan seperti sekarang ini. Kemudian salawat berangkaikan salam tidak bosan-bosannya dan tidak boleh bosan kita kirimkan buat junjungan umat, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk beliau marilah kita kirimkan suntai salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, sebelum memasuki acara kajian, ada baiknya kita membacakan beberapa ayat suci Al-Quran. Semoga dengan bacaan ayat ini acara kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Muhammadun illa rasul qad qablihi ar-rusul afa imma aw qutila qalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala 'aqibayhi falan yadurra Allah shay'a wa sayajzillahu asy-syakirin. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ. وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ. وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْكَافِرِينَ. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله المحسنين. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Baiklah, kajian Al-Bayan pada pagi kali ini akan dibawakan oleh Al-Mukarram Ustadz Haji Ilham LCMA. Baiklah, kepada beliau dengan penuh rasa hormat kita berikan waktu seluas-luasnya. Pada Ustadz Ilham kita persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah
وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. Di antara orang-orang yang beriman ada orang-orang yang mereka menepati janji mereka terhadap Allah sampai ajal mendatanginya, dan di antara mereka ada yang menunggu-nunggu. Wama baddalu tabdila, dan sedikit pun mereka tidak pernah mengingkari apa yang Bapak jamaah pengajian Al-Bayan Pondok Pesantren Sumatera Thalib Parabe, di mana saja berada, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah karuniakan iman, nikmat Islam, sehingga pada kesempatan kali ini, tengah kesibukan kita masing-masing di antara kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk lapang menerima dan menimba ilmu pengetahuan agama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun memang dalam suasana yang sedikit berbeda, biasanya tapi kali ini kita hanya bisa bertemu di layar media sosial ini. Tapi insya Allah keberkahannya tentu tidak akan mengurangi makna tujuan yang kita harapkan, berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahmati oleh Allah, saudara-saudaraku yang seiman, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi di awal kaji kita membaca firman Allah surat Al-Ahzab 23. Ayat ini berkenaan tentang peringatan Allah Subhanahu wa taala bagi manusia, terutama mengaku bahwa dirinya adalah seorang hamba Allah yang percaya kepada Allah, atau yang kita kenal dengan orang yang beriman. Orang yang beriman atau orang yang orang Islam, mereka meyakini bahwa Allah, dan mereka bersaksi atas hal yang demikian. Mereka pun juga bersaksi bahwa Baginda merupakan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, tentu pada hakikatnya setiap hamba Allah yang beriman atau orang-orang muslim, mereka memiliki janji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengesahkan Allah dalam kehidupannya, memenangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Bahkan kalau kita lihat ayat dalam surat Al-A'raf, ternyata yang berjanji itu bukan hanya orang beriman saja tatkala mereka terlahir ke dunia,
seluruh manusia dipastikan mereka sadonyo berjanji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tanyakan itu masing-masing ruh itu, alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Tuhan kalian? Pertanyaan ini adalah pertanyaan di mana sesungguhnya Allah ingin masing-masing manusia itu bersaksi di hadapan Allah bahwa Allah yang menciptakannya adalah benar Tuhan yang telah menciptakannya, dan dia akan menghambakan dirinya kepada Allah yang menciptakannya itu. Sehingga jawaban mereka sama semuanya, qalu bala wa rabbina, benar ya Allah, kata mereka, Engkau adalah Tuhan kami. Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 23 ini iku menganang-anangkan awak balik akan janji-janji itu. Apakah kita termasuk orang yang sekarang ini dalam hidupnya, dalam masing-masing aktivitas yang dijalankannya sedang merancang dan mengusahakan bagaimana mereka bisa menepati janjinya kepada Allah? Atau kita sedang bermain dengan janji kita itu kepada Allah? Atau seperti kisah orang-orang munafik sebelum ayat 23 ini ya, 22 dan sebelumnya itu, di mana mereka tidak menepati janji mereka kepada Allah, bahkan mereka bermain-main dengan apa yang Allah perintahkan. Maka tentu semua itu dikembalikan kepada kita masing-masing. Tidak bisa Ustadz menentukan apa menepati janji, apa indah. Ibu menepati janji dan ibuku indah. Jadi oleh karena itu, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masing-masing di antara kita berusaha bagaimana dengan sebaik-baiknya kita menjadi seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang berusaha untuk menepati janji kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berusaha awak bahas supaya janji awak tu bisa awak tepati. Layaknya apa yang dikisahkan oleh Imam Bukhari mengenai sebab turun dari ayat yang ke-23 surat Al-Ahzab ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah. Di antara orang-orang yang beriman itu ada orang-orang yang bana-bana menepati janji mereka kepada Allah. Apa kata Imam Bukhari? Ayat ini diturunkan oleh Allah berkenaan dengan sahabat bernama Anas bin Nadar radhiyallahu anhu. Kisah lengkapnya ada dalam kitab Musnad Imam Ahmad ibni Hanbal, di mana Imam Ahmad ibni Hanbal mengatakan kisah yang disampaikan oleh Anas ibni Malik radhiyallahu anhu, orang yang hampir 10 tahun waktunya dia habiskan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, wahai aku punya paman sewaktu Anas bin Nadar ini berada dalam perang Uhud, dia benar-benar menepati janjinya untuk syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam riwayat yang panjang, riwayat Imam Ahmad ibn Hanbal itu dikisahkan bahwa sahabat Anas bin Nadar ini tidak mengikuti pertempuran Badar.
Ada riwayat yang lain mengatakan penyebabnya adalah bukan karena lalai ya, bukan karena apa-apa, tapi ada yang menyatakan bahwa beliau bersama Talhah bin Ubaidillah waktu itu diminta untuk pergi ke daerah Syam, mendekati Syam sana untuk melihat, menyaksikan apa sesungguhnya pergerakan yang dilakukan oleh orang-orang Syam tatkala Rasulullah mendengarkan pasukan-pasukan Quraisy menuju Madinah Al-Munawwarah. Akhirnya dia mendapatkan kabar balik ke Madinah. Sampai di Madinah, tatkala akan menyampaikan apa yang disaksikannya bersama Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, ternyata beliau mendengarkan dari sahabat-sahabat Rasulullah, sahabiah-sahabiah jalilah lainnya yang ada di Madinah, bahwa Rasulullah sudah berangkat ke Badar melakukan perang menghadapi orang-orang kafir. Maka berkecamuklah di dadanya Anas bin Nadhr ini perasaan kenapa beliau tidak bisa ikut serta, terhalangi pergi bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Maka ketika itulah Anas bin Nadhr meyakinkan dirinya, kalau seandainya ada pertempuran berikutnya yang akan dihadapi lawan kaum kufar, maka saya orang yang pertama akan mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pertempuran itu. Maka berjalan waktu, terjadilah perang Uhud. Masya Allah, betul, tak tergoda sedikit pun hati Anas bin Nadhr ini untuk meninggalkan barisan kaum muslimin. Walaupun waktu itu ada hampir 300-an kaum muslimin, bujukan rayuan Abdullah bin Ubay bin Salul balik lagi ke kota Madinah. Tapi sedikit pun niat kuatnya untuk berjihad bersama Rasulullah memerangi kaum-kaum kufar. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, saudara-saudaraku yang seiman di mana saja berada, ternyata beliau ikuti pertempuran itu dengan gagah berani. Tapi akhirnya ada satu riwayat dari Sa'ad ibni Mu'adz radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah yang ikut dalam perang Badar itu. Beliau mengatakan, aku sempat berpapasan sejenak bersama Anas bin Nadhr dalam perang Uhud. Dalam berpapasan itu, Anas berkata, berujar kepada Sa'ad bin Mu'adz, ya Aba Amr, panggilannya Aba Amr, Abu Umar ya. Sa'ad bin radhiyallahu anhu ini kata beliau, ya Aba Amr, inni la ashum rihal jannah. Kata beliau, wahai Aba Amr, demi Allah aku mencium sekarang ini bagi jari telunjuknya saja. Artinya beliau betul-betul telah menepati janjinya ingin syahid di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah kabulkan itu hatta sampai ya, mengqadha nahbah ay ajalah, sampai datang ajalnya itu. Dia tepati janjinya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia berada yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pelajaran berharga bagi kita, di mana masing-masing kita ini sesungguhnya sekarang sedang ngapain? Mengawak ini kau. Jo aktivitas sok masing-masing kau manga. Yang maja jadi guru, mereka pelajar, yang mereka bertugas, mereka pegawai, yang mereka punya lahan, mereka petani dan seterusnya. Kita sekarang sesungguhnya sedang apa ini dalam kehidupan kita ini? Maka ayat ini sesungguhnya adalah ayat yang memperingatkan kita. Ini adalah ayat yang sesungguhnya sedang memperingatkan kita bahwa kita orang-orang yang beriman ini perlu terus untuk
perlu terus untuk memperbaharui niat kita bahwa kita hidup ini karena Allah, dan kita pun mati nanti akan kembali kepada Allah. Maka antara hidup dan mati itu, di tengah-tengahnya ini, isilah dengan amalan-amalan yang Allah ridhai. Alat ukurnya Allah tahu kok. Yaitu kerajukan, ma yang haram tinggalkan. Jelas kok, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Umurun mushtabihat, yang halal jaleh, yang haram jaleh. Kalau ragu-ragu, berarti itu mushtabihat, barang syubhat yang dikeragui, tinggalkan itu. Dan doa kita selalu kepada Allah nyata, Allahumma arina haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkan kepada kami yang hak itu hak, karuniakan kami biar kami bisa mengikuti yang hak itu. Ya Allah, karuniakan, lihatkan kepada kami yang batil itu batil, dan karuniakan kepada kami agar kami bisa meninggalkan kebatilan itu. Ya Allah, jangan bikin ragu kami, jangan bikin ragu kami ya Allah, hatta nadil. Karena kalau kami ragu, kami khawatir nanti kami menjadi orang-orang yang tersesat. Makanya kita ngadunya kepada Allah, minta yang jelas. Halal jelas kita ikuti, kuah haram jaleh kita tinggalkan. Jadi semua kita ini sesungguhnya sedang menjalankan aksi menepati janji itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman dalam konteksnya ada yang lupa, ya, ada yang meninggalkan. Kalau meninggalkan lah ada dalam Al-Quran, mereka lah orang-orang munafik. Yang lupa go mungkin ya lumrah lah, sebagai manusia kita khilaf, kita lupa. Tapi jangan sampai kalau aku pernah berjanji kepada Allah. Dan ini merupakan wasilah sarana bagi kita pemahaman ini, sehingga tidak ada celah dalam kehidupan awak untuk masih mencari antara kebaikan dengan keburukan. Tidak ada celah lain bagi awak masing-masing untuk mencampur adukan kebaikan dan keburukan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga sampaikan saja, disampaikan oleh Imam Ibnu Abi Hatim, Imam Ibnu Jarir At-Tabari juga pernah menyampaikan bahwa setelah terjadi perang Badar, ya, ada yang menyatakan perang Uhud, ada yang menyatakan perang Badar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki mimbar. Rasulullah naik mimbar. Kemudian dalam ceramah Rasulullah, dalam khutbah Rasulullah memuji Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah menang dalam perang Badar. Rasulullah memuji Allah tabaraka wa taala, dan Rasulullah mengucapkan ucapan berbelasungkawa kepada sahabat-sahabat Badar yang mereka wafat dan juang. Dan Rasulullah doakan semoga mereka dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat surat Al-Ahzab 23 ini. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah. Di antara orang-orang yang beriman ada orang-orang yang mereka menepati janji mereka kepada Allah. Faminhum man qada nahbah. Di antara mereka ada yang menepati janji itu sampai datang ajalnya itu. Wa minhum may yantadir, di antara mereka ada yang menunggu-nunggu. Wa ma baddalu tabdila, dan mereka tidak pernah merubah apa yang mereka janjikan itu. Rasulullah baca ayat ini. Tiba-tiba ada seorang sahabat yang berdiri kemudian menunjuk. Dan di waktu itu jalanlah Talhah bin Ubaidillah, seorang sahabat Rasulullah yang mulia. Sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah yang dimaksudkan dengan minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaihi faminhum man qada nahbah itu? Maka ketika itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhas sa'il hadza minhum.
Maka ketika itu Rasulullah SAW berujar, berkata, menjawab, wahai orang yang bertanya, hadza minhum. Dan jadi Rasulullah itu menunjuk kepada Talhah bin Ubaidillah. Menunjuk kepada Talhah bin Ubaidillah. Waktu itu Talhah bin Ubaidillah masih hidup selepas perang. Tahu kita kisahnya Talhah bin Ubaidillah. Talhah bin Ubaidillah ini termasuk orang yang cepat masuk ke dalam agama Islam. Kemudian di tangannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Talhah bin Ubaidillah ini masih saudara bagi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka beliau tidak membutuhkan waktu yang lama setelah Islamnya untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala ini. Tidak membutuhkan waktu yang lama. Beda mungkin jo awak mungkin ya. Kadang-kadang awak lah 20 tahun semua sembahyang tinggal-tinggal aja baru. Lah 20 tahun semua baca Quran dah pernah khatam. Kalau ini Talhah bin Ubaidillah ini sehari baru masuk Islam. Galaunya itu bukan galau memikirkan padusi, tapi galaunya itu memikirkan bagaimana bisa segera memenangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Bahas supaya orang masuk Islam sebanyak-banyaknya. Itu galaunya Talhah bin Ubaidillah. Sampai beliau diazab ini oleh orang kafir Quraisy. Dimasukkan dalam dikaitkan badannya bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian digiring-giring di sepanjang kota Makkah itu. Ditertawa-tawakan. Tapi tak surut sama sekali agama Allah Subhanahu wa taala. Dan Masya Allah, sewaktu terjadinya perang Uhud, Talhah bin Ubaidillah ini beliau menepati janjinya di jalan Allah Subhanahu wa taala, syahid dengan, maaf ya, beliau menepati janjinya di jalan Allah Subhanahu wa taala, berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala, digelari dengan syahidul hayy. Orang syahid tapi masih hidup. Kenapa demikian? Karena sudah berpuluh-puluh, ada yang menyatakan lebih dari 60 tusukan di badannya Talhah bin Ubaidillah, tapi tak membuat Talhah bin Ubaidillah meninggal dunia. Berbeda dengan sahabat yang lain yang akhirnya menemui ajalnya, itu Talhah bin Ubaidillah. Kalau tidak salah beliau wafat di masa khalifahnya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Orang ini dibaca oleh Rasulullah SAW, hada ya sa'il, hada minhum. Orang ini antara orang-orang yang menepati janjinya jalan Allah SWT. Dan itu beliau masih hidup. Dan beliau waktu itu masih hidup tatkala Rasulullah menyampaikan. Banyak lagi kisah-kisah para ulama, para sahabat Rasulullah SAW, salafun as-salih, yang mereka mengakhiri hayatnya dalam rangka menepati Subhanahu wa ta'ala. Silakan kita nanti ulas lebih banyak lagi, baca itu semuanya. Kita akan mendapatkan banyak. Salafun as-salih itu hari-hari mereka betul-betul usahakan ba'a amalan hariko yang nyudapikan hanyalah ridha Allah. Dari yang lain, bukan dosa, bukan maksiat, bukan apa-apa, tapi hanya ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Iko sadonyo dikembalikan kepada awak. Bapak Ibn rahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inti kehidupan kita sesungguhnya ya untuk mempersiapkan akhirat kita. Dan kehidupan dunia ini tidak akan lama. Kehidupan dunianya sementara. Maka berhati-hati saja kita tipuan-tipuan dunia, tipuan-tipuan syaitan, sehingga kadang-kadang bisa menggelincirkan tujuan wak sebenarnya hidup. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun itu. Tidak aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepada aku, kata Allah. Berhati-hati saja. Maka tidak ada pakaian yang terbaik yang semestinya dipakai oleh masing-masing individu muslim kecuali pakaian itu adalah pakaian ketakwaan. Ya bani Adam, qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha taqwa dalika khair. Wahai masing-masing kalian telah diturunkan oleh Allah pakaian
untuk menutupi aurat kalian sekaligus menjadi perhiasan. Tetapi walibasut taqwa dzalika khair. Di balik semua pakaian-pakaian yang ada itu untuk menutupi aurat kita ataupun sekaligus sebagai hiasan pakaian kita, apa yang disampaikan oleh Allah dalam surah Al-A'raf, walibasut taqwa dzalika khair. Sebagai pakaian itu adalah pakaian takwa. Pakaian dimau takwi waktu kepada Allah. Kita khawatir dimasukkan oleh Allah ke dalam nerakanya. Dan kita rindu di mana kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam syurganya. Kalau libas taqwa ini ada dalam diri kita, wak pandai mau ko kuah ko, amalan awak ko, yang rancak awak kerajukan, yang buruk awak tinggalkan, berkomitmen awak untuk melakukan itu, bukan tidak mungkin. Allah mudahkan langkah kita, ringankan setiap permasalahan kita, bahkan mungkin Allah akan kucurkan banyak keberkahan bagi kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini mungkin khatirah bisa kita sampaikan pada pagi hari ini dalam kesempatan kali ini. Intinya adalah masing-masing kita sekarang semestinya sedang berusaha menjalankan janji kita kepada Allah, di mana awak pernah mengakui bahwa diri kita ini adalah seorang hamba Allah. Dan awak berjanji nanti awak akan menjadi saksi terhadap manusia lainnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Dan bukan menjadi orang-orang yang melupakan janjinya seperti ku kaji inti awak pada pagi hari ko. Sehingga kalau seandainya awak adalah orang-orang yang memang sedang menepati janjinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya tidak akan mencampur adukan kebaikan dan keburukan dalam kehidupannya. InsyaAllah mudah-mudahan awak masing-masing bisa berkomitmen untuk kebaikan yang demikian itu. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan katsira. Terima kasih telah mendengarkan kajian ini dengan baik. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Al-Mukarram Ustaz Ilham LCMA yang telah menyampaikan kajiannya kepada kita bersama, sehingga semoga dengan apa yang beliau sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua dan hendaknya dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan dan kejanggalan. Saya mohon maaf. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.